Bagaimana menurut Ibu Yus terkait kemerdekaan tahun ini? Kemerdekaan tahun ini Anggrek 10 PK3 tahap 4 sangat-sangat baik untuk tahun ini ya Pak. Dan sangat kompak warganya, sangat bahagia, indah kebersamaannya. Semoga tahun depan Lebih baik ya? baik. Makna kemerdekaan bagi anak-anak usia dini. Bagi anak-anak, konsep kemerdekaan tidak sama dengan orang dewasa. Mereka belum bisa memahami perjuangan, proklamasi, atau pahlawan secara kompleks. Arti kemerdekaan bagi mereka jauh lebih sederhana dan personal, yaitu kebebasan untuk bermain dan belajar. Anak-anak merasa merdeka saat mereka punya ruang dan waktu untuk bermain dengan bebas. Bermain adalah cara mereka belajar tentang dunia, mengembangkan kreativitas, dan bersosialisasi. Kemerdekaan bagi mereka adalah bisa bermain tanpa takut atau cemas. Hak untuk menjadi diri sendiri. Apa harapan Bu Yus untuk generasi muda Indonesia menuju Indonesia emas? Indonesia emas ya. Harapan saya sebagai orang tua di sini untuk putra-putrinya kedepannya lebih maju, lebih baik pendidikannya, lebih baik akhlaknya, lebih baik budi pekertinya dan pendidikannya, supaya bisa menggantikan para pejuang-pejuang yang sudah mendahului kita untuk membangun negara ini makin lebih maju lagi. Masya Allah. Kemerdekaan berarti anak bisa berekspresi, bertanya, dan memiliki pendapat tanpa dihakimi. Mereka merdeka saat merasa aman dan diterima, baik di rumah maupun di sekolah. Rasa aman dan perlindungan. Anak merasa merdeka ketika mereka tahu ada orang dewasa yang melindunginya. Kemerdekaan adalah perasaan aman dari bahaya, rasa lapar, dan ketakutan. Perbedaan pemahaman kemerdekaan lintas generasi pejuang kakek nenek kita. Bagi mereka, kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan fisik yang berat. Kemerdekaan adalah kebebasan dari penjajahan, pengorbanan nyawa, dan tekad untuk memiliki negara sendiri. Mereka memahami kemerdekaan sebagai sesuatu yang diperjuangkan. Generasi setelahnya orang tua kita. Generasi ini tidak mengalami perang fisik secara langsung, tetapi mereka tumbuh di masa pembangunan. Bagi mereka, kemerdekaan adalah kebebasan untuk berkarya, mengejar cita-cita, dan memajukan bangsa. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hidup lebih baik. Tadi kita udah membicarakan harapan untuk Indonesia emas. Sekarang harapan Bu Yus untuk para parenting di Gang 10, khususnya di tahap 4. Ya, pertahankan kebaikan yang sudah kita jalani bersama, kebersamaan ini bersama kita pertahankan, bahkan untuk ditingkatkan menjadi yang lebih baik lagi. Generasi sekarang, anak-anak dan remaja kita. Generasi ini lahir di era digital. Mereka mungkin tidak merasakan kekurangan atau kesulitan yang sama. Bagi mereka, kemerdekaan bisa jadi berarti kebebasan untuk berekspresi di media sosial, akses informasi tanpa batas, dan kesempatan untuk berkolaborasi dengan dunia. Tantangan mereka bukan lagi penjajah fisik, melainkan masalah seperti hoaks, perundungan siber, dan isu global lainnya. Bagaimana cara menjelaskan kemerdekaan kepada anak? Kita bisa menggunakan cara yang sederhana dan mudah dicerna oleh anak-anak, seperti bercerita, ceritakan kisah pahlawan dalam bahasa yang sederhana. Fokus pada nilai-nilai seperti keberanian, kerjasama, dan persahabatan, bukan hanya pertempuran. Lewat lagu dan permainan, ajak anak menyanyikan lagu nasional dengan gembira atau bermain permainan tradisional. Ini adalah cara menyenangkan untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Lewat aksi sederhana, ajak anak untuk melakukan hal baik bagi lingkungan mereka, seperti membersihkan sampah atau menolong teman. Jelaskan bahwa kemerdekaan juga berarti menjaga kebaikan di sekitar kita.
Intinya, kita bisa mengajarkan bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah besar yang harus disyukuri. Rasa syukur itu ditunjukkan dengan cara yang sesuai dengan usia mereka, yaitu dengan menjadi anak yang baik, berani, dan mau berbagi. Untuk membantu menjalin kekompakan antar warga, cara untuk membangun itu seperti apa kira-kira? Kalau cara ya, kalau harapan kan sudah tadi ya Pak. Kalau cara untuk mempererat tali silaturahmi antar warga, memang kami sebagai orang tua di sini sangat mengajak, membimbing dan mengarahkan warga di PK3 tahap 4 khususnya Anggrek 10 itu kita ajak untuk selalu bersama, bersatu dalam hal bermasyarakat dan jaga perasaan antar tetangga supaya kita bisa bersatu tanpa ada rasa di belakang yang tidak enak. Jadi semua itu kita bimbing dari bawah dulu, naik lagi tengah ke atas, sehingganya bisalah terjalin di tahap 4 PK3 ini yang khususnya Anggrek 10 sangat bersatu. Tahun ini semoga tahun depan semakin bersatu. Peran orang tua dalam menanamkan jiwa nasionalisme pada anak usia dini sangat krusial, karena di usia inilah fondasi karakter dan nilai-nilai dibentuk. Peran penting orang tua dalam mempertahankan jiwa nasionalisme dan marwah kemerdekaan pada anak-anak. Menjadi teladan, menghargai simbol negara, orang tua harus menunjukkan rasa hormat terhadap bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Misalnya, saat lagu Indonesia Raya berkumandang, orang tua bisa mengajak anak untuk berdiri tegap. Berbicara dengan bangga, orang tua bisa menceritakan dengan bangga tentang kekayaan budaya, alam, dan keberagaman Indonesia. Gunakan bahasa yang positif saat membicarakan tentang negara. Menanamkan nilai kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan gotong royong, ajak anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong di lingkungan rumah atau masyarakat. Jelaskan bahwa gotong royong adalah salah satu nilai luhur bangsa yang menjadi kunci persatuan. Mengajarkan sejarah dengan sederhana. Gunakan cerita-cerita pahlawan yang disederhanakan dan fokus pada nilai-nilai seperti keberanian, kerja keras, dan pantang menyerah. Alih-alih menceritakan pertempuran yang berat, ceritakan tentang kebaikan hati para pahlawan yang berjuang untuk kita semua. Kesan dan pesan. Pesan Anggrek 10 itu menurut saya itu mantap, kompak, terus guyup rukun. Ya, itu yang bisa saya kasih pesan dan kesannya di tempat ini. Untuk membangun generasi emas. Ya, untuk anak-anak muda harus dicontohkan dari generasi kita ya. Nanti mereka juga akan mengikuti jejak kita. Itu udah bagus lah kita juga dengan ya begitulah anak-anak itu yang penting didikan kita dari orang tua, dari yang dewasa, nanti mereka akan mengikuti jejak kita. Merayakan Hari Kemerdekaan bersama. Jadikan 17 Agustus sebagai momen yang istimewa. Ajak anak ikut berpartisipasi dalam lomba atau kegiatan di lingkungan. Jelaskan bahwa ini adalah perayaan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih. Mengenalkan kebinekaan Indonesia. Mengenalkan ragam budaya, ajak anak untuk mengenal berbagai suku, bahasa, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Ini bisa dilakukan dengan menonton tarian daerah, mencoba makanan khas, atau memakai pakaian adat saat ada acara. Mengajarkan sikap toleransi, jelaskan kepada anak bahwa Indonesia itu beragam, dan perbedaan adalah hal yang indah. Ajarkan mereka untuk menghargai teman atau orang lain yang berbeda agama, suku, atau latar belakang. Sikap ini adalah fondasi penting untuk menjaga persatuan. Menggunakan media dan teknologi secara positif. Pilih konten edukatif. Orang tua bisa memilihkan film,
lagu, atau buku anak-anak yang bertema kebangsaan dan kebudayaan Indonesia. Kreatif di era digital, ajak anak untuk membuat karya sederhana, seperti gambar, puisi, atau video pendek yang bertema cinta tanah air, lalu bagikan di media sosial jika memungkinkan. Ini bisa menjadi cara modern untuk menyebarkan semangat nasionalisme. Intinya, peran orang tua adalah menjadikan nasionalisme sebagai bagian dari identitas anak, bukan hanya sekadar pelajaran di sekolah. Dengan menanamkan nilai-nilai ini sejak dini, anak-anak akan tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mencintai bangsa dan negaranya. Musik. Klik lagi tuh kayak lagi. Nah gitu punya abang sendiri-sendiri lagunya. Inilah bapak-bapak update sebelum ya semangat 45 meneruskan perjuangan para sudah Pak? Satu, dua, tiga. Ayo Pak, kiri Pak, kiri tangan-tangan. Siapa? Bapak? Kelompok satu. Bagaimana sih bos? Sekali lagi apa enggak? Menang. Bagaimana perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang nih? Ya enakan zaman sekarang. Enaknya dari mana? Dari segi apa nih? Enaknya dari banyak makanan. Oh, Sate, nasi goreng, ya, rendang, Ada, ada. Kalau dulu nggak ada apa-apa, ya. tidak ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Untuk membentuk generasi emas Indonesia yang kuat dan siap menghadapi masa depan, ada beberapa hal penting yang harus kita tanamkan pada anak usia dini. Ini bukan hanya tentang pelajaran di sekolah, tapi juga nilai-nilai dasar yang menjadi bekal hidup mereka. Fondasi karakter dan moral yang kuat. Ini adalah fondasi utama. Anak-anak harus dibentuk menjadi pribadi yang memiliki empati dan kepedulian. Ajari anak untuk peduli pada orang lain dan lingkungan. Caranya bisa sederhana, seperti berbagi mainan, membantu teman, atau ikut merawat tanaman. Kejujuran dan integritas, tanamkan nilai jujur sejak dini, bahkan untuk hal-hal kecil. Jelaskan bahwa berbohong itu tidak baik dan akan merugikan diri sendiri serta orang lain. Disiplin dan tanggung jawab, ajarkan anak untuk bertanggung jawab pada tugas-tugas kecil mereka, seperti merapikan mainan atau menyelesaikan PR. Disiplin adalah kunci untuk meraih sukses di masa depan. Pantang menyerah, resiliensi. Biarkan anak merasakan kegagalan dalam batas aman. Ajak mereka untuk mencoba lagi dan tidak mudah putus asa. Ini akan membangun mental yang kuat saat menghadapi tantangan. Keterampilan abad ke-21, 21 ST Century Skills. Di masa depan, anak-anak akan membutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan. Mereka perlu dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, dorong anak untuk banyak bertanya, mengapa, dan bagaimana. Ajari mereka untuk tidak langsung percaya pada informasi, tetapi menganalisisnya terlebih dahulu. Kreativitas dan inovasi. Beri anak ruang untuk berkreasi, baik lewat seni, musik, maupun permainan. Jangan batasi imajinasi mereka. Kreativitas adalah modal penting untuk memecahkan masalah. Komunikasi yang efektif, ajak anak untuk berbicara, menyampaikan pendapat, dan mendengarkan orang lain. Keterampilan ini sangat penting untuk bekerja sama di lingkungan sekolah maupun profesional. Kemampuan berkolaborasi, ajak anak bermain dalam tim dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini melatih mereka untuk menghargai peran orang lain dan berbagi. Pulang beli roti tuh, beli kopi, beli gula tuh. Di Padang Riu, kejar-kejar. Tino udah pulang katanya tuh.
dari kota. Iya boleh kopi, boleh roti, boleh bagi-bagi orang dulu. Roti tawar. Nggak apa-apa. Iya, cuma roti. Irit-irit. Iya, roti tawar. Tapi kalau orang apa irit-irit Iya. sama kopi teh. Iya. Itu harus Iya. Seduh langsung makan. Kesadaran nasional dan global. Tentu saja, kita tidak boleh melupakan jati diri sebagai bangsa Indonesia, tetapi juga harus membekali mereka untuk menjadi warga dunia. Cinta tanah air, seperti yang kita diskusikan sebelumnya, tanamkan rasa bangga pada budaya dan kekayaan Indonesia. Toleransi dan keberagaman, ajari anak untuk menghargai perbedaan, baik suku, agama, maupun budaya. Jelaskan bahwa perbedaan adalah kekayaan bangsa kita. Literasi digital, kenalkan anak pada teknologi secara sehat. Ajarkan mereka cara menggunakan internet dengan bijak dan aman, serta membedakan informasi yang benar dan salah. Intinya, peran orang tua adalah menjadi fasilitator dan pendamping bagi anak-anak. Dengan menanamkan nilai-nilai ini sejak dini, kita bisa membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat, berwawasan luas, dan siap untuk memimpin Indonesia di masa depan.